Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Rahma di mata pelajaran PAI kelas 3. Dan hari ini kita akan belajar bab 9, yaitu tentang makna zikir dan doa setelah sholat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang makna zikir dan doa setelah sholat. Pengertian zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Karena Allah lah satu-satunya tempat mengadu, tempat untuk berlindung, dan tempat untuk mencurahkan segala hajat atau keinginan kita. Dengan cara berzikir inilah kita akan tetap sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra ayat 28. Ibu bacakan terlebih dahulu ya, teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innu qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tentram ya. Jika kita sedang merasa sedih atau merasa susah, kita harus berdoa kepada Allah, mohon perlindungan supaya hati kita menjadi tenang. Tetapi bukan hanya ketika kita sedih ya, tetapi dalam keadaan apapun kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu pengertian doa. Doa adalah permohonan atau permintaan, memanggil atau menyeru dari seorang hamba kepada Tuhannya dengan mengucapkan ucapan yang baik yang dikehendakinya ya. Contoh, kita berdoa semoga mendapat ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kemudahan dalam menuntut ilmu, dan diberikan kemudahan rezeki kepada orang tua kita untuk bekal menuntut ilmu ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ud'ullaha awid'ur rahman ayyamman tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bisolatika wala tukhafits biha wabtaghi baina dzalika sabila. Al-Isra ayat 110 yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad SAW, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang baik atau Asmaul Husna. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakanlah jalan tengah di antara kedua itu.
Kemudian yang selanjutnya yaitu bacaan zikir dan tata cara doa setelah sholat. Berdoa merupakan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tata cara berdoa harus sesuai dengan ketentuan syariah. Doa yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa yang ada dalam Al-Quran dan di dalamnya disebut asma Allah yang Maha Agung. Salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan berzikir dan berdoa. Dengan berzikir, hati kita menjadi tentram dan kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian, adapun bacaan zikir dan tata cara berdoa dalam sholat. Yang pertama, yaitu bacaan zikir yang biasa kita dengar adalah membaca istighfar, yaitu bacaannya astaghfirullah. Kemudian tasbih, bacaannya sebagai berikut, subhanallah. Kemudian tahmid, bacaannya alhamdulillah. Dan takbir bacanya Allahu Akbar. Kemudian tahlil bacaannya La ilaha illallah. Ya, kalian harus hafal ya. Bacaan istighfar itu bagaimana? Tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Dihafalkan di rumah ya, teman-teman. Sebagai contoh, apa yang harus dilakukan jika sedang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, contohnya seperti sehat, ya, dapat bersekolah, kita bahagia karena mempunyai biaya untuk menuntut ilmu seperti sekarang ini, ya. Tentu kita harus bersyukur, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah kenikmatan itu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya, artinya dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Jadi dengan berzikir merupakan salah satu bentuk syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ya. Semakin kita bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Tetapi apabila kita tidak mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan memberi azab kepada kita yang sangat besar, ya. Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun itu, ya. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 2 yaitu secara garis besar tata cara berdoa antara lain adalah rendah hati dan pelan-pelan saat berdoa. Yakni doanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan hanya berharap kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 205. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wala takum minal ghafilin. Yang artinya, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah, ya. Jadi kalau kita berdoa,
kita harus yakin bahwa doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi kita juga harus khusyuk dan ikhlas bahwa kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keinginan kalian, cita-cita kalian disampaikan lewat doa. Mohon sama Allah semoga cita-cita kalian kelak bisa menjadi kenyataan dan dimudahkan segala urusan di dunia dan di akhirat ya. Baiklah teman-teman, setelah kita mempelajari ya tata cara zikir dan doa dalam sholat, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan bisa mempraktikkan setiap hari di rumah ketika setelah selesai sholat fardu atau sholat wajib. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah. Dan untuk hari ini, Ibu ada tugas untuk kalian di rumah. Ibu minta tolong kerjakan latihan soal di buku paket bagian A dan B halaman 86 sampai 87 ya. Dan semoga ilmu yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dan Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.